sabar orang tua. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 21 September 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini Sabtu 21 September 2024 diambil dari Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan kembali kepada kita semua agar dalam hidup kita takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengikuti firman Tuhan, mempercayai Tuhan, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika dia melakukan hal ini dalam hidupnya, maka dia atau mereka akan memperoleh ketentraman. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan menjalankan perintahnya dalam hidupnya setiap hari. Dengan demikian, mereka akan memiliki karakter moral yang kuat dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, agar kita menyadari dan mempercayai bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang kuat. Artinya, bahwa setiap hari, bahkan setiap saat, dan di setiap tempat, dimanapun kita berada, kita harus menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, Allah kita. Dan jika kita telah menenangkan hati kita dengan cara melakukan hal-hal yang benar, kita beroleh keyakinan bahwa Tuhan telah mendengar kita. Keyakinan seperti inilah yang menenangkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, dia atau mereka tidak pernah takut
dalam kehidupannya. Tidak takut terhadap apapun dan kepada siapapun. Tidak takut akan tantangan yang dihadapinya. Mengapa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena bagi orang yang takut akan Tuhan, ia tahu benar dan tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan melindunginya seperti seorang bapa yang melindungi anak-anaknya. Pengetahuan dan keyakinan yang pasti seperti inilah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupnya dan akan mendatangkan ketenteraman dalam pikiran, hati, dan jiwanya. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan selalu menaruh imannya pada Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Ini berarti bahwa dengan semampunya atau dengan sekuat tenaganya, ia harus menjalani hidup yang benar, hidup mengikuti aturan dari Tuhan atau perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ia akan menyadari tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Namun ia yakin dan percaya pada waktu melakukannya, maka kasih karunia Tuhan akan memberinya kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pun sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, pada saat kita melakukan atau menjalani hidup yang benar dalam takut akan Tuhan, kita akan mendapat keyakinan yang bahkan dapat dirasakan oleh anak-anak kita. Mereka akan merasakan perlindungan dalam diri kita, sama seperti keyakinan dan perasaan kita ketika Tuhan melindungi kita. Tuhan akan melindungi kita setiap harinya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, takut akan Tuhan tidak hanya bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi juga bagi anak-anak kita. Mereka akan memiliki keyakinan yang benar, bahkan keyakinan yang disertai pengharapan yang besar. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang dalam keadaan berduka Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Jika ada Tuhan di antara mereka yang akan menjalani tindakan dokter pada hari ini atau dalam minggu ini, kiranya itu membawa kebaikan, pemulihan, bahkan kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu dan menyerahkan teman-teman saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan menolong mereka, agar mereka boleh mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas atau pekerjaan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.